Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini kita masih merasakan kenikmatan. Kita nyaman bisa duduk di sini, menghela nafas, menghirup nafas tanpa sesak. Kita masih bisa bertatap, saling bertatap muka. Kita masih bisa mendengarkan dengan baik. Panca indera kita kebanyakannya masih normal. Tentunya ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sering kita luputkan, kita lalaikan. Kita sering luput tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat yang terbesar yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kesehatan untuk kita, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Bertaubat, beristighfar kepadanya dari segala dosa yang telah kita perbuat, baik itu yang kita rasakan, yang kita sadari, maupun yang tidak kita sadari, baik itu berupa pelanggaran yang bersifat meninggalkan sebagian perintah Allah, melalaikan sebagian perintah Allah, ataupun melakukan yang Allah haramkan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dengan kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk memperbaiki itu semua,
untuk beristighfar dan taubat kepadanya. Ikhwah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu kitab yang membahas tentang perkara yang sudah sering diluputkan oleh para pembelajar ilmu syar'i. Oleh karena itu tidak heran banyak orang-orang yang sudah lama belajar bertahun-tahun tapi kok belum nampak keilmuannya, belum nampak kekokohannya dalam agama, dalam ilmu. Itu karena zaman sekarang ini banyak dari pembelajar yang melalaikan pilar-pilar, pondasi-pondasi, landasan-landasan yang wajib diperhatikan, yang harus diperhatikan oleh para pembelajar dalam mempelajari ilmu agama, ya. Pilar-pilar pengagungan ilmu. Sebenarnya ini pilar-pilar ini ada 20 pilar, ya. 20 pilar yang kalau kita bahas semua tidak cukup dibahas satu majelis, membutuhkan banyak majelis, beberapa majelis, ya. Tapi tidak ada salahnya kita bahas beberapa yang sempat kita bahas pada saat ini, sesuai dengan susunan yang disusun oleh pengarang Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Ya. Di sini sudah ada pembukaan. Beliau membuka dengan pembukaan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Amma ba'd. Beliau Syekh membuka buku susunan tulisannya beliau ini dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, yang disertai dengan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan keluarganya. Beliau menjelaskan di sini dalam muqaddimah, sesungguhnya kata beliau, perolehan jatah, perolehan ilmu seorang hamba, kadar banyak sedikitnya perolehan ilmu seseorang itu tergantung dengan bagaimana dia mengagungkan ilmu. Semakin hatinya itu mengagungkan ilmu, maka semakin besar pula peluang dia memperoleh ilmu. Semakin dia memuliakan ilmu, ilmu itu akan semakin betah bisa menghampiri
Siapa saja yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada ilmu, maka ilmu akan menjadi pas berdiam di dalamnya. Semakin kedudukan ilmu itu rendah pada hati kita, semakin kita menganggap remeh ilmu, tidak mengagungkan ilmu, maka semakin kecil pula kemungkinan ilmu itu masuk kepada kita. Dan ini sering tidak disadari, ya. Bahkan bisa jadi seseorang itu ada hati pada diri seseorang itu yang tidak pantas ilmu itu masuk. Ilmu itu enggan masuk sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa saja yang mengagungkan ilmu, maka cahaya ilmu akan menghampirinya, akan dimudahkan untuk memahami pelajaran ilmu. Bahkan sampai-sampai jika seseorang itu betul-betul merasa butuh kepada ilmu, dia itu melupakan segalanya. Tidak banyak cari alasan untuk tidak menghadiri kajian. Bakal mengorbankan yang lainnya, karena dia merasakan bahwasanya ilmu ini penting dipelajari, sehingga dia pun menganggap yang lainnya itu lebih tidak penting, karena dia merasakan kelezatan ilmu. Nah, jadi begitu ya. Ilmu itu bisa hadir kepada seseorang, menghampiri seseorang ketika dia betul-betul memperhatikan kedudukan ilmu. Semakin ilmu itu dimuliakan pada dirinya, pada hatinya, semakin besar pula peluang dia memperoleh ilmu. Di antara cara-cara agar kita betul-betul bisa mempelajari ilmu dengan baik, agar ilmu itu nerap kepada diri kita, kita hendaknya memperhatikan landasan-landasan, pilar-pilar yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya mungkin sebagiannya saja nanti suatu saat ada kesempatan di majelis lain kita bisa meneruskannya. Orang yang tidak memperhatikan pilar-pilar ini barangkali dia sudah belajar lama, belajar ilmu lama banget, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan kesempatan menghadiri majelis ilmu dalam 1 pekan bisa sampai 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Tapi kok banyak majelis yang dihadiri tapi rasanya belum terasa ilmu itu, belum ada hadis yang dihafal secara mutkin, belum bisa mengamalkannya. Itu bisa jadi karena tidak memperhatikan pilar-pilar ilmu. Itu kesalahan siapa? Kesalahan setiap pembelajar masing-masing. Jangan menyalahkan yang lain. Kita sendiri barangkali kita keliru, dan barangkali kita tidak memperhatikan pilar-pilar dalam menuntut ilmu. Pilar-pilar ini isinya tentang adab, tentang akhlak, tentang akhlak baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada ilmu itu sendiri, kepada guru, dan yang lainnya. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, yadaka au kata wa fuka nafakh,
Ini adalah masal, ya, sebuah permisalan berkaitan dengan seseorang yang pergi bersama kawan-kawannya menyeberangi pulau. Ketika menyeberangi pulau, mereka hendak kembali ke tempatnya, ke tempat asal mereka, dan perahu yang ada sudah rusak. Tidak punya alat satupun alat kecuali alat penampung air. Zaman dulu penampungan air untuk air minum itu terbuat dari kulit. Masing-masing buka dan kemudian mereka meniupkan untuk jadi pelampung. Jadi pelampung. Kemudian diikat. Dikosongkan kemudian diikat. Akhirnya mereka nyebrang. Ada orang yang nyebrang menggunakan ini, ya. Ditiuplah tadi wadah airnya, kemudian diikat sama dia. Dia menggunakan pelampung tersebut, pelampung buatan tersebut untuk menyeberangi air. Dia sendiri yang mengikat, dia sendiri menggunakan pelampung tersebut. Ketika di tengah jalan, ternyata ikatan dia itu kurang keras. Akhirnya ketika di jalan menyeberangi air perairan, apa yang terjadi? Nah, keluar airnya, anginnya, keluar anginnya. Nah, minta tolong ke temannya. Temannya mengatakan kepada orang ini, yadaka aukata wa fuka nafakh. Itu kamu sendiri yang ikat, kamu sendiri yang meniup. Salah kamu sendiri, kenapa kok ikatannya tidak kencang? Ini mengibaratkan Syekh mendatangkan ini, maksudnya apa? Kamu sendiri belajar, kenapa enggak membenahi cara belajar sehingga ketika di tengah jalan betul-betul mendapatkan ilmu sesuai dengan yang baik, yang banyak walaupun waktunya singkat misalnya. Nah, ini maksudnya apa? Membenahi, hendaknya membenahi. Jadi kalau kita udah lama belajar tapi kok tidak terasa, ya itu barangkali kita tidak memperhatikan dengan baik. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm, kata saya. Siapa saja yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Nah, kita memasuki pilar pertama, ya. Pilar yang paling penting dalam menuntut ilmu, agar kita bisa benar-benar memperoleh ilmu dengan baik. Waktu singkat dapat ilmu yang padat. Seperti itu. Pertama adalah perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu itu butuh yang namanya wadah. Air butuh wadah yang menampung. Air susu, air jernih butuh wadah. Jika wadah itu kotor, maka akan merusak air. Ya. Yang pertama adalah hendaknya kita membersihkan wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Ya. Wadah ilmu itu adalah hati kita. Bersihkanlah hati kita terlebih dahulu, atau berusahalah untuk membersihkan hati dalam belajar, karena dengan hati yang bersih akan memudahkan ilmu yang masuk kepada diri kita. Jangan sekedar memperbaiki apa yang terlihat pada diri kita, hendaknya kita
perhatikan kebersihan hati kita. Hati kita wajib dibersihkan agar kita memperoleh ilmu dengan baik. Ilmu adalah, kata beliau, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu adalah berlian, mutiara, berlian yang mengkilat mulus, tidak layak diberikan tempat kecuali dengan hati yang bersih. Ya. Bersihnya hati tergantung pada dua pokok. Pertama, bersihnya dari syubhat, dan bersihnya hati dari syahwat. Syubhat mengotori ilmu. Karena apa? Karena bisa jadi ilmu itu disalahfahami karena syubhat. Syahwat mengotori ilmu karena bisa jadi seseorang yang hendak menuntut ilmu tapi dia terhalangi oleh syahwatnya. Dia lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting sehingga mengabaikan ilmu. Kalau Anda, kata beliau, malu ketika dilihat oleh orang, pakaiannya kotor, tidak diperhatikan penampilannya, kotor, bau, malu atau tidak kira-kira? Malu. Seharusnya kita lebih malu jika hati kita ini kotor, karena yang memperhatikan, yang melihat hati kita adalah Allah. Kita saja malu ketika baju kita kotor. Maka hendaknya kita malu ketika hati kita kotor. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat sosok kalian, penampilan kalian, dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Siapa saja, oleh karena itu, siapa saja yang membersihkan hatinya, ilmu pasti akan mudah masuk di dalam hatinya. Dan siapa saja yang tidak membersihkan kotoran hati, maka ilmu pun akan pergi darinya. Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhilahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram hati, haram bagi hati dimasuki cahaya yang terdapat di dalamnya sesuatu yang Allah benci. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan pilar pertama ini, yaitu kita senantiasa berusaha membersihkan hati kita. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, landasan yang kedua yang wajib kita perhatikan sebagai orang yang berusaha mencari ilmu, hendaknya kita ikhlas, mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Karena keikhlasan ini adalah pondasi diterimanya segala amalan perbuatan, dan dia adalah tangga pertama agar bisa dengan tangga tersebut kita mencapai tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama untuknya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, hadis pertama Arba'in Nawawi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Niat yang seperti apa? Yang ikhlas itu. Niat yang seperti apa dalam menuntut ilmu sehingga menuntut ilmu itu menjadi ikhlas? Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Perlu kita ketahui, ya, para ulama dahulu sukses dalam menuntut ilmu. Para ulama banyak yang berhasil dalam menuntut ilmu, istiqomah, sabar dalam menuntut ilmu. Itu tidak lain adalah buah dari keikhlasan mereka. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Beliau dikatakan oleh orang ini, Imam Ahmad dibilang sama orang ini, Imam Ahmad itu jujur dan ikhlas. Wallah aziz, kata beliau, susah, demi Allah susah untuk ikhlas. Akan tetapi kata beliau, ilmu adalah sesuatu yang aku dicintai, yang aku diberikan kecintaan kepada ilmu. Aku diberikan kecintaan kepada ilmu, kemudian aku dengan kecintaanku kepada ilmu aku menuntutnya, terus menuntut ilmu. Imam Ahmad saja tidak mengakui apa? Sudah ikhlas. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, innama yunalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi, sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas akan semakin mampu dia bersabar dalam menuntut ilmu, karena dia dengan keikhlasan, motivasi dia adalah kebaikan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu niat ikhlas itu seperti apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, al-awwal, hendaknya seseorang itu berniat dalam menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya. Belajar itu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Karena tanpa ilmu kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita tahu mana perintah, mana larangan Allah. Dengan begitu kita bisa melaksanakan perintah dengan baik dan akan menjauhi larangan. Hendaknya tujuan kita adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Kita mengajarkan kepada mereka ilmu yang telah kita pelajari. Baik itu ilmu yang bisa memperbaiki dunia, urusan dunia mereka, maupun urusan akhirat mereka.
Itu niat ikhlas. Yang kedua, yang ketiga adalah hendaknya berniat untuk menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu dari hilang, agar ilmu itu tidak hilang. Dengan kita belajar, maka kita mempertahankan agar ilmu tidak hilang. Yang keempat adalah hendaknya berniat untuk mengamalkan ilmu, karena ilmu itu tidak akan terlihat kecuali jika diamalkan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di antara ulama hadis, beliau tingkatnya tinggi ya. Kita dibandingkan ulama saat zaman sekarang saja tidak ada bandingannya, apalagi dengan Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau mengatakan masalah ikhlas ini, sulitnya ikhlas. Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak pernah mengobati satu penyakit pun yang lebih susah daripada mengobati penyakit yang ada pada niatku. Li'annaha yataqallab, karena niat ini selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Ulama yang lain mengatakan, Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, ini beliau mengatakan tentang keikhlasan, betapa susahnya ikhlas. Rubbama uhadditsu bihaditsin, barangkali aku menyampaikan sebuah hadis, aku punya satu niat yang baik. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Ternyata ketika aku mempelajari hadis, satu hadis, datang di penggalan berikutnya penggalan hadis berikutnya, ternyata niatku sudah berubah dalam satu hadis saja. Fa idzal hadisul wahid yahtaju ila niyat. Ternyata satu hadis saja pun membutuhkan niat yang banyak, membutuhkan terus memperbaiki niat. Ya. Satu majelis mungkin kita niat ketika datang ke majelis ilmu atau ketika mengadakan kajian ilmiah, berniat untuk menyebarkan ilmu, berniat untuk menyebarkan sunnah, tapi ternyata godaan itu terlalu banyak. Bahkan perubahan niat itu sering kali tanpa kita rasakan. Jadi jangan sampai kita mengakui sudah ikhlas, karena hakikatnya yang mengetahui keikhlasan adalah yang membolak-balikan hati. Oleh karena itu di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Wahai yang merubah, membolak-balikan kondisi hati, teguhkanlah hati kami di atas agama, di atas ketaatan kepadamu. Jadi kita terus berusaha memperbaiki hati ya, karena tidak ada dari kita yang bisa menjamin diri kita, hati kita sudah ikhlas dalam berniat dalam menuntut ilmu. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, hendaknya berusaha mengumpulkan kesungguhan, tekad dalam jiwa dalam menuntut ilmu. Dan ini kesungguhan bisa diraih, bisa diperoleh itu dengan berusaha memperoleh apa-apa yang bermanfaat. Kapanpun seorang hamba
diberikan petunjuk untuk memperoleh suatu yang manfaat, untuk berusaha mengambil yang bermanfaat, maka dia akan sadar dan dia akan berusaha untuk meraihnya. Ketika seseorang itu tidak sadar akan manfaat sesuatu, maka dia tidak akan berusaha untuk memperolehnya. Jika seseorang tidak sadar akan manfaat ilmu, maka bagaimana mungkin dia akan berupaya untuk meraih ilmu? Maka sadarilah bahwasanya ilmu yang kita pelajari adalah bermanfaat bagi kita. Yang kedua, kita memohon bantuan, pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, agar kita bisa istiqomah dan bersabar di atas ilmu. Itu yang kedua. Jadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila Anda meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak bisa lepas, walaupun kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pertolongan Allah. Kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Sekarang kita bisa bernapas. Siapa yang memberikan kemudahan kita untuk bernapas? Allah. Detak jantung kita berdetak dengan normal. Kalau kecepatan sakit atau tidak? Sakit, penyakit. Kalau lemah, sakit juga. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sadari, hendaknya kita tidak melepaskan dari permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar kita bisa benar-benar membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu, adamul ajzi an bulughil bughyah minhu, tidak lemah putus asa saat berusaha memperoleh tujuan, berusaha memperoleh ilmu. Jangan sampai putus asa, jangan sampai lemah. Kalau satu kali baca belum faham, baca 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekarang antum misalnya 3 kali baca, ada teman mungkin sekali hadir kajian langsung hafal hadis-hadisnya, ya, langsung hafal poin-poinnya tanpa mencatat. Terus dia meninggalkan begitu saja karena dia memang diberikan kecerdasan untuk bisa menyerap sekali dengar. Sekarang ada orang 2 kali baca belum hafal, 3 kali baca belum hafal, terus sampai 100 kali baca. Lebih besar mana pahalanya? Yang 100 kali, bahkan sampai 1000 kali pun baca terus. Walaupun belajar, misalnya sekarang belajar Al-Muyassar, sekali hadir di kajian gak faham, sampai 1000 kali pun hadir, saya akan hadiri. Karena Allah, la innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabaikan, melalaikan, menyepelekan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka kembali lagi kepada keikhlasan tadi, ya. Jadi antum kalau itu jangan putus asa, terus belajar sampai betul-betul bisa menguasai ilmu itu. Walaupun tidak hafal-hafal, tidak faham-faham, terus saja baca. Pahala dapat selama kita apa? Ikhlas kepada Allah. Yang dibahas itu lagi, nggak faham lagi, udah terus saja, tidak perlu. Yang terpenting adalah kita itu terus berada di atas jalan yang benar,
terus berada di atas usaha upaya untuk memperoleh tujuan kita, daripada kita berusaha memperhatikan tujuan tapi di tengah jalan kita malah berhenti. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan sampai lemah semangat, putus asa. Ya, gitu penuntut ilmu, ya, harus memperhatikan ini. Jangan putus asa, walaupun gak faham-faham, walaupun sudah 100 kali 1000 kali baca kok belum juga. Al ajru minallah, pahalanya ada di sisi Allah, ya. Al-Junaid rahimahullah mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bi jiddin wa sidqin illa nalah. Tidak ada seorang pun yang mencari sesuatu dengan kesungguhan, dengan kejujuran, kecuali dia pasti akan memperolehnya. Pasti. Fa illam yanal kullahu nala ba'dahu. Jika dia tidak memperoleh seluruhnya, pasti dia akan memperoleh walaupun hanya sebagiannya saja. Dan ingat, al-ajr wa ma indallah khairun wa abqa, yang ada di sisi Allah berupa pahala lebih baik dan lebih akan terus langgeng, akan terus kekal, walaupun sepintas kita tidak dapat yang kita peroleh, tapi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Al-Fawaid, apabila kesungguhan ini betul-betul tertancap, walaupun cahaya kesungguhan ini berada di kegelapan malam, tapi kalau sungguh-sungguh dia akan menembus, cahaya itu akan menembus kegelapan. Kita lihat cahaya bulan, ya, cahaya matahari berada di kegelapan tapi bisa menembus. Seandainya kita cahaya, himmah kita betul-betul kita pupuk, kita tanam, maka kegelapan apapun akan bisa ditembus oleh cahaya semangat kita. Gimana caranya supaya semangat ini terus terawat, tumbuh, berkembang? Caranya adalah disebutkan oleh Syekh di sini, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang para ulama terdahulu. Mereka itu sudah dikenal dengan kesungguhannya, usahanya dan keberhasilannya atas usaha-usaha mereka. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau pernah membaca Sahih Bukhari kepada gurunya selama 3 majelis. Sahih Bukhari yang jumlah hadisnya 7.000-an, ya, dengan sanad-sanad dibaca sebanyak 3 majelis saja. 2 majelis diselesaikan dalam 2 malam, dimulai dari sholat maghrib sampai sholat subuh, sampai waktu sholat subuh. Begitu teguhnya beliau ini dalam
menuntut ilmu, betapa sungguh-sungguhnya. Ini memotivasi kita juga sebagai penuntut ilmu. Kita lihat contoh orang-orang terdahulu, kalau pingin sukses ya contoh kita 1 jam 2 jam di sini ya. Hendaknya kita ya hanya sedikit kan dibandingkan ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya kesungguhan para ulama. Majelis yang ketiga, beliau itu membaca sahih dari awal waktu siang, waktu duha sampai menjelang maghrib. Nah, selesai sahih Bukhari. Wa minal maghribi ila tulu'il fajr, dari salat maghrib sampai terbit fajar, sampai mendekati salat subuh. Bayangkan, itu kesungguhan para ulama salaf ya. Beliau masih menyebutkan beberapa perkataan ulama ya. Abul Wafa Ibnu Aqil, beliau salah seorang yang berilmu, yang cerdas, di antara salah satu ahli fikih dari kalangan Hanabilah. Beliau melantunkan sebuah syair ketika beliau berusia 80 tahun. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi, tidak pernah beruban semangat kesungguhan dan akhlakku, agamaku, dan kedermawananku pun demikian, loyalitasku terhadap ilmu pun demikian. Yang berubah hanyalah rambutku, tapi semangatku tetap seperti anak muda ya, kata beliau ketika umurnya 80 tahun. Kemudian kita lanjutkan ke pilar yang keempat. Pilar yang keempat adalah sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Kita mengarahkan semangat kita tujukan semangat kita untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ilmu itu kembali kepada firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia itu akan bermanfaat jika dia sebagai penunjang yang mendukung memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ilmu ada yang memang harus kita pelajari karena tidak mungkin dipahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengannya. Dan ada ilmu-ilmu yang kita ini tidak akan berdosa ketika kita tidak tahu. Nah, salah seorang ulama mengatakan, Iyad al-Yahsubi dalam kitab Al-Ijma', al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmu itu bersumber pada dua dasar, dua pokok landasan, tidak mungkin melampaui keduanya kecuali yang menyesatkan dari jalan yang benar. Yang pertama adalah ilmu kitab, ilmu Al-Qur'an, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, wa ilmul atharil lati qad usnidat,
dan ilmu al-athar, hadis-hadis, asar-asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan an tabi'in an sahibin, yang bersumber dari, yang diambil dari tabi'in dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ini tidak terlepas dari keduanya. Apapun ilmunya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ya, tidak lepas dari keduanya. Ilmu dunia pun akan bermanfaat ketika digunakan dalam rangka membantu tersebarnya ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ketahui, ilmu orang terdahulu, ilmu salaf itu lebih berkah, lebih banyak berkahnya, walaupun ucapan mereka lebih sedikit. Ilmu salaf lebih banyak, sedangkan orang-orang masa kini itu yang lebih banyak bicaranya daripada ilmunya. Hamad bin Zaid bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani, al-ilmu al-yawma aktsar aw fi ma taqaddam? Ilmu saat ini yang lebih banyak atau yang terdahulu? Ini zaman dahulu, para ulama terdahulu. Jawabannya seperti apa? Al-kalamul yawma aktsar. Bicara pada saat ini, ucapan pada saat ini lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddam aktsar. Tapi ilmu pada orang-orang terdahulu lebih banyak, walaupun ucapan mereka lebih sedikit. Itu adalah pilar yang keempat, ya. Pilar yang kelima, agar kita bisa betul-betul mengagungkan ilmu, dan dengan pengagungan ilmu yang kita perhatikan ini, kita memperoleh ilmu dengan baik. Yang kelima, pilar yang kelima adalah sulukul jaddati al-musilah ilaih. Meniti jalan yang mengantarkan kepada ilmu, ya. Jalan yang benar, karena banyak jalan, ya. Banyak jalan, banyak metode sekarang itu. Tapi kok nggak sampai-sampai ilmu itu, nggak faham-faham. Sudah lama belajar tapi kok nggak faham-faham. Bisa jadi kita tidak memperhatikan pilar-pilar ilmu. Di antara pilarnya adalah kita menempuh jalan yang tepat dalam menuntut ilmu. Segala sesuatu yang kita cari, yang kita incar, pasti ada jalannya. Pasti ada jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkannya. Siapa saja yang menempuh jalan yang benar dalam memperoleh sesuatu yang dicari, maka dia akan sampai pada tujuannya. Tapi kalau orang keliru dalam menempuh jalannya, jalan ilmu apalagi, dia akan tersesat dan tidak akan sampai kepada tujuan. Bisa jadi dia dapat faedah, walaupun sudah lama belajar, dia dapat faedah, tapi faedahnya sedikit, lelahnya apa? Banyak. Jangan sampai kita seperti ini, ya. Bagaimana caranya? Kita memperhatikan bagaimana cara kita memperoleh ilmu itu. Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zubaidi, ulama yang menyusun Tajul Arus. Tajul Arus ini, seingat ana, itu salah satu mu'jam, kamus bahasa Arab yang menerjemahkan Arab ke Arab lagi.
Ya. Dalam manzumah bait syair yang beliau tulis yang disebut Alfiyah As-Sanad, beliau mengatakan, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah." Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada tujuan walaupun sudah melalui 1000 tahun lamanya. Sakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah. Seorang pun tidak mungkin bisa. Maka karena tidak mungkin mencapai seperti itu walaupun sudah 1000 tahun, fakhudh min kulli fannin ahsanah, maka hendaknya ambillah ilmu dari setiap fan, cabang ilmu yang terbaik, yang paling penting. Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi, dengan menghafal matan ringkas yang mengumpulkan inti-inti masalah dalam ilmu. Di ulama itu membuat ringkasan itu tujuannya bukan untuk dijabarkan lebar panjang lebar, justru agar memudahkan untuk menguasai ilmu-ilmu yang luas ini dengan matan yang ringkas. Ulama membuat syarah arba'in. Ulama bukan berarti ketika mensyarah arba'in itu tidak tahu hadis-hadis yang lain, tapi mereka itu menulis arba'in dengan syarahnya itu sesuai dengan yang butuh, yang pas. Ya. Idealnya ya syarah yang ada disampaikan seperlunya saja, sesuai dengan yang disampaikan oleh pensyarah, itu idealnya. Kecuali memang ada kebutuhan yang lain. Ta'khudhuhu ala mufidin nasih. Ambillah ilmu matan ringkas itu, yang poin-poin penting dalam ilmu, dari seorang mufidin nasih, guru yang bisa memberikan faidah, dan yang nasih, yang bisa menasehati dengan baik, yang memberikan arahan yang dengan baik. Jadi 2 poin di sini supaya kita bisa menempuh jalan yang baik dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita memperhatikan matan ilmu. Yang kedua, kita berguru kepada guru yang bisa memberikan faedah dan bisa memberikan arahan dengan baik. Nah, guru yang baik itu seperti apa? Guru yang baik itu seperti apa? Guru yang dengannya kita bisa memperoleh ilmu. Itu jika guru memiliki 2 sifat. Al-ifadah, yang pertama dia bisa memberikan ifadah. Memberikan ifadah, faedah ilmu itu adalah kaitannya erat dengan keahlian dia dalam ilmu. Apakah dia betul-betul menguasai ilmu? Apakah dia betul-betul memiliki ilmu? Kita bisa tahu dengan cara mengetahui latar belakangnya. Apakah dia pernah menuntut ilmu? Apakah dia ketika menuntut ilmu sungguh-sungguh? Kemudian apakah dia menuntut ilmu dari orang-orang yang benar, lurus manhajnya, lurus akidahnya? Bisa diketahui dengan itu. Bisa diraih dengan pertama, kriteria guru yang tepat adalah al-ifadah. Dia bisa memberikan faedah. Memberikan faedah, yaitu dia memiliki keahlian. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengajarkan kecuali jika dia memiliki keahlian terhadap ilmu tersebut. Kemudian sifat yang kedua, an-nasihah. Dia bisa memberikan arahan dengan baik, yaitu yang pertama adalah salahiyatus syaikhi lil iqtida'i bihi, kelayakan guru
bisa layakkah dijadikan contoh dalam menuntut ilmu? Bisakah dengan petunjuknya ilmu itu bisa faham? Nah, akhlaknya bagus dalam menyampaikan, ya, cocok, baik untuk dijadikan contoh. Yang kedua adalah guru hendaknya yang bisa mengantarkan kepada pemahaman ilmu dengan baik, menyampaikan kepada tujuan ilmu adalah seorang guru hendaknya memahami metode-metode mengajar. Dia pandai memahamkan murid dan bisa memilih-milih mana ilmu yang pantas, yang cocok untuk diberikan pada level murid-murid tertentu, sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang digariskan oleh para ulama, bagaimana menuntut ilmu yang baik, bagaimana tahapan-tahapan menuntut ilmu. Dan ini tidak mungkin diraih kecuali dengan memilih guru yang pas, yang baik, ya, yang bisa memberikan faedah dalam ilmu, ya. Barangkali sering ketika ketemu guru yang ini mengarahkannya gini, pindah lagi ke guru yang lain, punya arahan yang lain. Gimana itu? Nah, bikin bingung ya, yang kayak gitu. Betul atau tidak? Iya. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ambillah guru, ya, yang paling bisa menurut kita itu paling baik, yang baik akhlaknya, kemudian yang kira-kira kita itu bisa faham pelajaran walaupun singkat pelajaran itu, tapi faham, ya. Dan ini kembali kepada ulama lagi. Para ulama sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana ini, sering ditanyakan kepada para ulama, ya. Naam. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab, ya. Masih ada 15 pilar lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di lain waktu untuk melanjutkan, ya. Karena ini pilar-pilar ini penting banget. Sayangnya banyak yang nggak perhatian. Jangankan, ya, ana saja ketika dulu di pesantren awal-awal itu tidak faham kepada pilar-pilar ilmu. Tapi alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, ana sering suka baca buku tentang adab menuntut ilmu. Dari situ ternyata anak itu keliru waktu dulu. Alhamdulillah akhirnya sadar bagaimana bermuamalah dengan guru, bagaimana ketika berselisih pendapat dengan guru. Dan ini akan dikupas di sini. Ringkas tapi jelas 20 pilar ini, ya. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Mau bertanya? Iya. Buat Anda pribadi yang blank banget soal bahasa Arab misalnya. Iya. Apakah tahapan belajarnya dari mana? Apakah belajar dulu mufrodat, ataukah dulu suluh, ataukah al-biasa, atau gimana sih? Sebenarnya tidak mungkin bahasa itu bisa difahami. Ini bagus pertanyaan ini. Dan anak pun pernah bertanya
pertanyaan ini kepada salah seorang syekh, ana lupa namanya itu siapa. Waktu itu mondok waktu di pesantren gitu. Syekh berkunjung, ana bertanya kepada syekh ini, mana yang lebih dahulukan, al-mufradat atau al-qawaid? Beliau jawab, al-mufradat. Ya. Nggak mungkin kita itu bisa menerapkan qawaid tanpa kosakata. Nah, tapi perlu kita ketahui ketika kita belajar muyasar pun kita dapat apa? Kosakata. Makanya ketika awal-awal belajar muyasar itu kosakatanya diterjemahkan dulu, dan itu nyambung atau tidak? Nyambung ketika dipelajari secara berbarengan. Karena mau tidak mau seorang yang belajar qawaid itu pasti dia akan mendapatkan kosakata. Nah, pertanyaannya tadi, mana yang didahulukan, qawaid al-muyasar atau durusul lughah? Ya. Yang didahulukan adalah pertama kosakata, jelas. Kemudian hendaknya kita itu memulai dengan durusul lughah kalau bisa. Punya dasar durusul lughah dulu. Ya. Durusul lughah, atau kalau mau dibarengi porsi durusul lughahnya lebih banyak daripada nahunya. Juga nahu itu perlu kita ketahui. Nahu itu adalah ilmu waktu dulu nahu itu tergabung antara ilmu nahu yang kita pelajari sekarang, yang kita ketahui sekarang, dengan ilmu shorof. Keduanya nggak bisa terpisah. Kalau belajar itu wajib dua-duanya dipelajari, dijamin ya. Kalau antum bukan orang Arab, kosakata antum sedikit, kalau antum nggak belajar kalau antum hanya belajar al-muyasar saja, nggak bisa. Harus dibarengi shorof. Kecuali kalau antum kosakatanya banyak, karena shorof itu membahas tentang badan kalimat, bukan akhir kalimat. Badan suatu kata dalam bahasa Arab. Kata itu kan ada kata terdiri dari beberapa huruf. Kata dalam bahasa Arab terdiri dari beberapa huruf. Nahu itu ngebahas cuman akhirannya aja, akhiran kata. Sedangkan awal dan tengah kata itu dipelajari di shorof. Ini dahulu ulama tidak membedakan nahu shorof, tapi sekarang dibedakan ya. Lebih dikenal nahu yang sekarang itu sebenarnya al-i'rab. Al-i'rab itu yang membahas apa sih akhir katanya. Sedangkan shorof itu tadi badan kata, huruf awal sampai akhir itu tidak lepas dari namanya shorof. Sedangkan nahu tadi akhiran. Kenapa kok akhirannya ini, penyebabnya apa, itu di nahu. Tapi kenapa kok dibaca misalnya ta'allama, kok dibacanya ta'allama tidak ta'lama? Itu di shorof, nggak mungkin dilepas. Jadi shorof ya. Kalau antum mau ilmu alat, ini saran ana ya. Ini saran ana. Durusul lughah dibarengi dengan shorof dan nahu. Shorof dan nahu. Insyaallah antum istiqomah aja 2 tahun terus. Nggak paham ulangi lagi. Nggak paham ulangi lagi. Anak 4 tahun belajar nahu nggak paham. Di pesantren, ditalkin itu di pesantren. Kalau antum nggak paham, wajar nggak? Wajar, sabar. 4 tahun, ikhwah. Alhamdulillah ketika anak awal belajar ngulang lagi pembahasan, dibukakan pintu pemahaman. Yang penting itu istiqomah terus, walaupun gak paham terus dibaca. Jangan lupa ini kita membaca nahwu walaupun gak paham-paham. Allah itu gak melupatkan pahala kok. Tenang, kita punya Rob yang gak pernah mengkhianati pahalanya. Betul atau tidak? Kecuali kalau antum gak yakin.
Ada yang nggak yakin, wah bahaya, nggak yakin. Penyakit nifak kayak gitu ya. Nggak yakin kepada Allah. Yakin sudah. Bismillah, terus belajar, ulangi terus. Sabar. Istiqomah. Nggak paham, ulangi lagi, nggak apa-apa. Minta ustadznya ulangi lagi, Ustadz, dari awal. Tapi kadang-kadang segan ya. Gimana nih? Ya itulah. Ternyata guru pun di samping murid harus perhatian adab, perhatian itu guru juga harus perhatian adab dirinya, gimana menyampaikan sehingga murid-muridnya bisa faham. Imam Syafi'i itu sampai berkali-kali memahamkan muridnya, ya. Nah, di antara ulama yang beristinbat, ada yang beristinbat. Jadi ada hadis, sebuah hadis dalam Sahih diriwayatkan oleh 3 sahabat, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Ancaman bahaya, ancaman neraka, kena api neraka bagi tumit yang tidak tersentuh air wudu. Ya. Ulama Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menukilkan, di antara ulama ada yang beristinbat dari hadis ini dianjurkannya mengulang-ulang pelajaran bagi seorang guru. Nah, itu. Jadi seorang guru pun harus sabar, ya. Dan ana memberikan contoh ini karena ana sendiri mengalami di pesantren pula. Nah, jadi antum nggak ada alasan sudah. Kalau antum itu ya apalagi antum yang nggak di pesantren, wajar. Tapi ternyata yang nggak di pesantren pun ada yang cepat fahamnya. Tapi ingat, pahala Allah itu tidak mungkin lari kemana-mana kalau kita ikhlas. Tadzakkaru ya ikhwah, ingat terus ini. Kita punya Rob yang tidak pernah menyia-nyiakan usaha kita. Khair ya. Lanjut. Nah, Wan. Ibu-ibu yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seberapa penting ya, atau enggak, kitab apa yang paling penting yang berkaitan tentang ada penuntut ilmu? Ya. Yang zakallah. Wa iyyakum. Ustadz Nuzul Zikri beliau ngebahas Tadhkiratus Sami', itu panjang. Ya, ini ada kitab ringkas. Ini mencakup adab untuk para penuntut ilmu. 20 pilar ini. Tapi kalau mau tawassu' itu bagus yang anak ketahui. Sebenarnya banyak ya. Tapi Imam Ibnul Jamaah ini beliau menyusunnya dengan mudah ya, enak sekali dibaca begitu. Sebenarnya di kitab-kitab hadis yang musnadah ya tentang bagaimana menuntut ilmu itu Al-Khatib Al-Baghdadi beliau punya kitab, tapi kan itu berat. Jadi antum sudah cari ustadz yang menjelaskan. Nah, kalau sekarang kan agak susah. Ini sebenarnya ini kita 20 pilar ini ada videonya dijelaskan oleh Ustadz Anas Burhanuddin. Jadi entah keberapa ya di halaman konsultasi syariah itu kan halaman SCDI ya, yang Anda tahu ya, tim SCDI, dosen-dosen SCDI yang Anda tahu ya. Itu di situ ada di awal tahun akademik bulan berapa. Nah di situ ada Khulasah Ta'zimil Ilm, 20 pilar ini, enak itu. Berapa pertemuan? Anda nggak tahu ya berapa pertemuan itu selesai kitab itu. Ya.
Terus juga kayaknya ustadz-ustadz yang lain pun ada yang merekam videonya, antum bisa. Ini ringkas ini. Ya, jadi itu di antara kitab-kitabnya. Ya kita kan sekarang belum bisa bahasa Arab, ya kita mendengarkan dari ustadz begitu. Yang itu penting ini, supaya kita betul-betul bisa memperoleh ilmu dengan baik, dengan waktu singkat tapi padat. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar kita bisa istiqomah di atas ilmu. Ya. Walaupun gak paham, yang penting istiqomah hadir di kajian ilmu sudah. Karena ilmu ini sebagaimana dalam hadis yang panjang, ya, dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari, malaikat datang kepada Allah. Itu mereka, orang-orang yang hadir di majelis, menyebutmu padahal belum pernah melihatmu, menyebutkan surga, neraka padahal belum melihat surga dan neraka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut, ya, malaikat mengkabarkan, ya Rabb, wahai Rabb, fihi